kirain judulnya bakal lebih berkelas. Muka Zalina diganti sama muka saya. Kang Soleh kecil ya? Mukanya Kang Soleh. Ini bagus nih si Harta Tahta Raisa. Cringe deh Kang gitu. Ini lagu full, nggak sampai 1 kali. Welcome to Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali lagi bersama gue Mario di sini dan sekarang nih teman kumparan di studio kumparan udah ada Kang Soleh Solihun dan the one and only Raisa. Go teman kumparan. Saya cinta teman kumparan. Teman kumparan udah tahu dong kita pengen ngomongin apa di sini. Jadi kita pengen ngomongin film Harta Tahta Raisa. Tepuk tangan dong untuk film Harta Tahta Raisa. Nah, film Harta Tahta Raisa ini adalah produksi terbaru dari Imaginary yang disutradarai oleh Kang Soleh Solihun. Yang pertama nih Kang, aku penasaran. Banyak berita yang di medsos gitu, kayak katanya ada banyak yang kurang sreg nih sama judul. Penjelasan gimana tuh Kang, sama yang kurang sreg tuh? Jadi bukan kurang sreg ya, waktu kan ada banyak alternatif judul yang saya dan produser pilih. Terus beberapa kami ajukan ke Raisa sebagai si pemeran utama. Terus begitu ada ini bagus nih si Harta Tahta Raisa, kan selain dia berima, terus juga udah idiom yang banyak ditemukan dan bertahun-tahun ada, ya sudah saatnya kita ambil. Terus dia tuh kayak aduh gimana ya, kayak apa sih, cringe ya istilahnya. Cringe deh Kang gitu. Ya udah kita tampung dulu. Terus bagaimana kalau kita tanya ke orang-orang nih, ke Yo Raisa di luar sana, ada masukan nggak? Raisa mau bikin film dokumenter yang baru. Kira-kira apa judulnya? Nah, ternyata salah satu yang paling banyak itu si Harta Tahta Raisa pada ngasih saran-saran. Oh, ngasih saran dari netizen. Iya. Oke. Jadi kan ya udah nih, lihat nih gimana nih, penggemarnya Raisa pun kan menganggap bahwa judul itu sesuatu yang menarik. Dan identik kan, udah gitu, udah banyak di zaman dulu ada stiker-stiker kan di helm Bener. Kalau misalnya dilihat dari filmnya, itu idiom Harta Tahta Raisa itu menggambarkan apa yang ada di film. Karena hartanya itu bukan cuma harta fisik benda yang bisa dilihat, tapi harta yang dimaksud di sini juga harta berupa support system yang baik. Seorang Raisa bisa menjadi ada di posisi sekarang ini nggak serta-merta tiba-tiba jadi sukses. Dia juga tidak hanya mengandalkan bakat, tapi butuh support system. Nah, support system ini kan ada manajemen, ada keluarga, teman-teman. Nah, itulah yang termasuk ke hartanya Raisa. Kalau tahtanya ya salah satu tahta yang membuktikan bahwa Raisa ada di punya tahta di sebagai penyanyi papan atas adalah dengan dia menaklukkan GBK. Sekarang udah ikhlas kan ya. Iya, tapi kalau Raisa sendiri gimana nih? Udah sreg belum sama judulnya? Kemarin kan aku habis bikin tanya jawab gitu kan di Instagram. Ada juga yang ngomong, Kak kenapa sih judulnya itu, kirain judulnya bakal lebih berkelas. Nggak, kurang berkelas kan, parah banget. Jadi sekaligus tribute kan buat Yo Raisa, bahwa ini nama dari kalian. Dari kalian kita ayo, pakai nih. Ya. Dari kalian dan film ini untuk kalian juga. Betul. Sebenarnya. Kang, tapi kapan sih Kang pertama kali bikin ide dokumenter Raisa ini? Jadi itu kira-kira Desember 2022 Boim ngajak meeting. Dia punya ide buat dokumenter. Terus Dipa dari Imaginary sama Ernest Prakasa nanya, lu sanggup nggak bikin dokumenter? Terus gue bilang, ya gue mah seneng karena kan gue basicnya wartawan musik. Terus ini seperti menggabungkan dua profesi gue, wartawan musik dan filmmaker. Jadi ya udahlah, kecintaan gue sama jurnalistik musik dan film itu digabungkan di dokumenter ini. Terus akhirnya setelah itu Desember kita meeting Januari kali ya kalau nggak salah. Ya udah, gue pengen ketemu dulu Raisanya. Gimana pendapat dia? Mau nggak? Jangan manajernya doang yang mau. Karena si pemeran utamanya harus mau. Dulu kenapa mau? Soalnya gue pikir nih bakalan GBK doang awalnya. Jadi kayak udah pasti pede-pede aja. Terus tiba-tiba pas udah selesai GBK, kok masih ada interview ya, kok masih ada
kru kamera ya, oh bikin dokumenter kayak gini, oh ya baik. Gitu. Kang, ngomong-ngomong soal film dokumenter nih, Kang Soleh kan sempat menyutradari beberapa film sebelumnya ya. Iya. Ada yang berbeda nggak sih Kang, kesulitan yang Kang Soleh rasain? Kalau bikin film biasa, ribetnya sebelum syuting. Setelah syuting relatif udah ya nggak terlalu ribet. Kalau ini setelah syuting pun masih ribet tuh. Iya. Nyari footage, terus nyari izinnya. Belum nyari foto-foto zaman dulu. Ada nggak sih footage dari fans yang bagus nih, terus dipakai nih di dokumenter ini? Kalau Kang? dari fans kita ada cuma sedikit banget yang ada kegiatan Raisa apa. Cuma kalau dari Raisa banyak, dia kan foto kecilnya. Oh, oke. Kami datang ke rumah orang tuanya Raisa, banyak banget foto-foto kecilnya. Jadi sangat memperkaya film ini, dan dia juga ada video lagi bikin lagu pertama kali bikin lagu, terus launching, Patah-patah ya, iya launching album pertama. Pokoknya ya lumayan lah, lumayan membantu lah footage jadul tuh. Yang susah justru kayak misalnya ketika dia bicara soal Aquarius Mahakam, nah itu yang Aquarius Mahamnya udah nggak ada. Aquarius Mahakamnya udah nggak ada, terus kita nyari foto, saya ke beberapa portal berita juga nggak ada yang punya high res, ada yang portal berita saingan kalian saya minta, terus nggak ada, servernya udah kita ganti server, nggak ada high resnya, pakai aja yang ada. Nah, terus kayak itu salah satu footage Mungkin Kumparan punya kali ya, ada nggak? Ya, gitu. Coba dicek deh, boleh ntar dicek, siapa tahu ada footage telat menarik. kalian. Udah telat. Saya tidak kenal sih wartawan Kumparan, saya kenalnya kompetitor kalian. Aduh, gawat. Kalau dari foto-foto sendiri, kebetulan yang paling sedikit menyediakan foto itu adalah aku. Karena aku tuh orangnya nggak suka nostalgia, terus nggak suka nyimpen kayak gitu loh. Iya. Jadi semua foto-foto jadul aku kalau nggak dari keluargaku, dari Boim. Iya. Jadi dari aku sendiri tuh malah nggak punya. Kayak emang ada ya foto tahun gitu? Oh nggak tahu gue nggak punya. Untuk seseorang yang tidak suka nostalgia, kami paksa Iya, dia sumpah. nostalgia. Ayo. Sangat nggak suka nostalgia. Jadi aku tuh bukan gadis terjebak nostalgia, enggak. Tapi Kak Raisa sempat protes nggak sih, kayak ada masalah privasi nih ke Kang Soleh, keluarga gue nggak setuju nih kalau ini diangkat kayak gitu, sempat nggak sih? Nggak ada ya Kang ya? Enggak, ya paling juga ya kan standar kayak kami sepakat dari awal, kalaupun ada footage mukanya Zalina, gimana caranya, kan selama ini memang nggak ditunjukkan. Itu aja sih yang dari awal, misalnya menjaga privasi, tolong kalau mau ngambil gambar ya, atau kalau nanti pada saat editing udah dijaga konsistensinya. Selama ini kan dijaga privasi wajahnya Zalina sama Raisa. Itu aja paling yang paling ini. Jadi Zalina masih benar-benar ditutup ya di dokumenter ini. Nanti muka Zalina diganti sama muka saya. Kang Soleh kecil ya? Mukanya Kang Soleh. Kang, ngomong soal Zalina nih, aku juga waktu itu sempat nonton kan Jangan Cepat Berlalu. Setiap kali nyanyiin lagu itu kayaknya ada momen emosional yang Kak Raisa rasakan ya. Relasi antara Zalina dan Kak Raisa di film dokumenter ini sejauh apa nih Kak? Di dokumenter ini karena ya sebenarnya nggak sengaja ya terjadi drama Zalina sakit 2 hari sebelum aku konser, sehingga aku harus cancel rehearsal dan tidur di rumah sakit kayak gitu-gitu. Ma, congratulations to your concert. Itu semua behind the scene-nya bakalan diliatin di film ini, yang mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu kenapa aku di panggung tuh emosional banget pas dapat voice note dari dia gitu, karena dari minggu sebelumnya tuh kayak udah banyak banget kejadian gitu. Iya kan, kita tahu bahwa Zalina sakit waktu mau konser, tapi gambarnya seperti apa nggak ada yang tahu. Bagaimana muka Raisa ketika dapat kabar Zalina sakit, dia nelpon Hamis ngomong mau dirawat, terus ketika di rumah sakit itu seperti apa mereka sekeluarga sedihnya. Nah itu kan nggak ada yang tahu. Mereka cuma tahu Zalina sakit pada saat Raisa mau konser. Nah seperti apa di dalamnya ada nanti di film. Selain aku yang banyak nanya nih dari tadi, kita juga ada teman Kumparan yang juga udah ramai banget nih yang nanya. Ada 1564 kayaknya deh pertanyaan tadi. Ya nggak? Bener nggak Jen? Ada seribuan ya? Yang lebih deh kayaknya. Ini lebih. Oke, kita bacain satu-satu ya. Oke. Yang pertama, Kayaya bagi rekomendasi drakor. Kayaknya suka nonton drakor ya? Berarti? Suka. Oke. Aku suka banget Something in the Rain. Itu karena menurutku kayak bener-bener kayak real banget, dan bapernya tuh kayak seolah-olah
kita tuh dalam relationship itu bertiga gitu, kita salah satunya. Jadi Salah satunya. nonton deh Something in the Rain kalau belum nonton. Enakan jadi jurnalis apa sutradara nih Kang? Kalau dari sisi kenikmatan bekerja, dua-duanya sama-sama enak. Kalau dari sisi kenikmatan finansial, enakan jadi sutradara. Teman-teman kumparan tahu. Teman-teman kumparan tahu. Ayo segera beralih, tinggalkan profesi jurnalismu. Ya, saya mau jadi jurnalis atau sutradara, saya sama-sama mencintai pekerjaannya itu. Oke, kita udah banyak ngobrol soal film Harta Tahta dan Raisa nih. Nggak pakai Harta Tahta. dan Mario ah. Kita main game dulu. Siap. Dan kebetulan ada penyanyi di sini. Kayaknya enaknya kita main game karaoke kali ya. Kayak ganti-gantian gitu. Wah, suara Kayak saya merdu sekali kebetulan. Ini sekalian audisi loh Kang. Iya. Depan. Ayo Kawan guys, kita main kumparan. game dulu kali ya. Oke. Ini lagu full, nggak sampai 1 kali, ref 1. Full? Ya. Gua susah nyanyinya. Nggak apa-apa. Gue sih bisa. Ya iyalah itu lagu. Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa. betapa kok ini beda kuncinya. Kehilanganmu, kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi, say pegang tanganku bersama jatuh cinta. Oh, kali kedua pada yang sama. Oh, Kali kedua pada yang sama. Sama indahnya pegang tanganku bersama jatuh cinta. Kali kedua pada yang sama. sama indahnya. Jangan lupa nonton film dokumenter musik Harta Tahta Raisa di bioskop kesayangan Anda mulai 6 Juni 2024. Ayo kita bernostalgia dan saksikan perjalanan Raisa serta bernyanyi bersama di bioskop.